Di materi kali ini kita akan belajar tentang seorang trader yang sangat fenomenal yang bernama Christian Kulamagi yang dengan modal 9.100 dolar di tahun 2013 menjadi 82 juta US dollar di tahun 2021. Kita akan belajar 3 hal dari orang ini. Pertama adalah soal teknik yang dia gunakan, kedua adalah soal money management, dan yang ketiga adalah soal mindset. Nontonnya jangan di-skip agar Anda tidak gagal paham. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan materi trading gratis yang saya upload setiap minggunya di channel YouTube ini. Anda juga saya undang untuk join di live trading signal yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertanyaan, saran, dan kritik maupun request materi Anda bisa tulis saja di kolom komentar. Perkembangan akun dari Christian Kulamagi ini sangat luar biasa seperti yang Anda lihat di monitor ya teman-teman. Di 2013 dia mulai dengan modal 9.100. Kemudian di 2018 modalnya sudah berkembang menjadi 1,4 juta US dollar, pada 2019 menjadi 4 juta US dollar, dan tahun 2021 menjadi 82 juta US dollar. Yang artinya dengan kurs saat ini 15.000 ya teman-teman. Si Christian ini dari 2013 sampai 2021, which is itu adalah 8 tahun, itu dengan modal sekitar 137 juta menjadi 1,2 triliun dalam 8 tahun. Dia mulai trading sejak tahun 2011 dalam usia 23 tahun, dan dia bangkrut hingga 4 kali dalam 2 tahun pertama. Jadi ini adalah juga motivasi bagi Anda yang mungkin saat ini belum bisa profit. Kita langsung saja dengan trading setupnya dan juga rules-nya ya teman-teman. Jadi pertama yang harus kita pahami bahwa teknik trading Christian ini adalah sebuah teknik trading breakout ya. Dan dia menggunakan 3 buah moving average ya teman-teman. Pertama adalah moving average 10. Ini simple moving average ya teman-teman. Simple moving average 10, simple moving average 20, dan simple moving average 50. Ini adalah saham Tesla di chart daily di tahun 2020 ya teman-teman. Dan ini memang adalah setup real trading yang dilakukan oleh Christian. Chart yang dipakai adalah chart daily ya teman-teman. Dan tentu saja teknik ini itu bisa juga digunakan atau diterapkan pada forex juga ya teman-teman, karena kalau kita bicara soal analisa teknikal itu memang semua asalnya itu dari saham dan komoditi, baru kemudian turun ke forex karena forex merupakan sebuah aset kelas atau sebuah instrumen yang memang paling baru dari dibanding dengan saham dan komoditi. Rules pertama untuk buy position adalah sebuah saham itu dia harus naik antara 30 sampai 100% di dalam jangka waktu 1 hingga 3 bulan ya teman-teman. Dan kalau kita melihat dari saham Tesla ini ya, kalau kita melihat dari runningnya dari sini ke sini ya, ke high-nya di sini ya teman-teman, itu dia sudah running 93%, 90% lebih lah ya teman-teman, dalam waktu itu 28 hari ya. Jadi ini sudah masuk kriteria bahwa sebuah saham itu naik 30-100% dalam waktu 1 hingga 3 bulan. Tentu saja rules ini kalau dikonversi ke forex dia nggak bisa disamakan ya teman-teman. Nggak bisa kan kita mengatakan oh kalau Euro USD atau Gold dia harus naik dulu 30-100% dalam waktu 1 sampai 3 bulan, kan nggak masuk akal ya teman-teman. Oleh karena itu kita buatnya yang logis aja ya. Jadi kalau harga itu dia bergerak di atas ketiga EMA-nya ini, maka itu sudah memenuhi syarat yang dimaksudkan. Kriteria yang kedua adalah harga kemudian mengalami konsolidasi 2 minggu hingga 2 bulan ya teman-teman.
Dan di sini kita melihat harga mengalami konsolidasi dalam bentuk triangle ya, dan ini konsolidasinya tidak harus dalam bentuk triangle ya teman-teman. Bisa triangle, bisa juga rectangle, bisa juga flag, itu bisa saja ya teman-teman. Tapi intinya substansinya adalah bahwa setelah running bullish itu kemudian harga mengalami konsolidasi antara 2 minggu hingga 2 bulan ya teman-teman, dan ini kasusnya adalah triangle ya. Dan ini memang sangat subjektif sekali ya teman-teman, bagaimana orang itu akan menggambar atau melihat, oh yang ini triangle, yang ini bukan. Nah itu memang sangat subjektif sekali ya teman-teman. Oleh karena itu style trading yang discretional seperti ini memang agak-agak sulit di backtest ya teman-teman, karena orang mungkin akan melihat secara berbeda ya. Itu adalah kriteria yang kedua, yaitu mengalami konsolidasi selama 2 minggu hingga 2 bulan. Dan kalau kita melihat di sini ya teman-teman, harga itu dia konsolidasi itu selama sekitar 29 hari ya. Jadi masih masuk kriterianya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah entry dilakukan ketika terjadi breakout dari area konsolidasi ya teman-teman, which is itu kejadiannya di sini. Jadi entry buy-nya itu adalah pada candle yang ini. Kemudian rules yang keempat adalah rules tentang money management ya teman-teman, which is risk per trade-nya itu adalah 0,25% hingga 1% saja. Jadi misalkan modal Anda itu 10.000 US dollar, maka risk per trade Anda itu antara 25 dolar hingga 100 dolar saja. Rule selanjutnya adalah tentang stop loss ya teman-teman. Jadi stop loss-nya itu diletakkan di low daripada signal candle-nya ini ya teman-teman. Dan jumlah stop loss-nya itu tidak boleh lebih dari 1 ATR. Alasan mengapa Christian menggunakan risk per trade 0,25 hingga 1%, kemudian stop loss-nya itu tidak boleh lebih dari 1 ATR, itu adalah untuk menjaga agar risk reward ratio-nya tetap bagus, tetap tinggi ya teman-teman. Karena win rate dari Christian ini itu hanya sekitar 30% saja. Jadi dari 10 trade yang dilakukan, itu dia hanya profit dalam 3 trade saja. 7 trade selebihnya itu kena stop loss semua. Akan tetapi karena risk reward ratio-nya itu tinggi, ya teman-teman, meskipun win rate-nya itu hanya 30%, secara overall dia masih profit dan mengalami peningkatan atau perkembangan akun yang luar biasa. Dan ini juga sesuai dengan gaya trading breakout ya teman-teman. Style trading breakout itu memang dia memiliki winning rate yang nggak terlalu bagus, akan tetapi ketika bagus, ketika bener begitu ya, itu profitnya bisa sangat gede sekali. Inilah mindset trader profesional ya teman-teman, tidak terobsesi, tidak gila dengan yang namanya winning rate. Yang penting itu at the end of the day, at the end of the month, itu profit ya. Jadi sekali lagi tidak terobsesi dengan winning rate. Apa gunanya winning rate 80-90% tapi loss ujung-ujungnya. Kemudian aturan yang keenam ya teman-teman, setelah entry dilakukan itu kita melakukan exit setengah posisi pada hari ketiga sampai hari kelima ya teman-teman. Jadi misalkan nih entry-nya itu adalah kita beli katakanlah 100 lembar saham begitu ya. Maka pada hari yang ketiga sampai hari yang kelima itu kita exit 50 lembar saham, setengahnya ya. Antara sepertiga sampai setengahnya ya teman-teman itu diambil sama si Christian. Jadi misalkan pada chart ini ya teman-teman, jadi kita hitung aja 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada hari yang kelima ini setengah atau sepertiga posisinya itu diambil. Atau misalkan kalau di forex dan gold itu misalkan kita masuk satu lot, maka pada hari yang ketiga sampai hari yang kelima itu posisi kita ambil setengah lot. Kemudian rules yang ketujuh adalah pada posisi yang tersisa SL diletakkan di BEP, digeser ya teman-teman, SL-nya digeser ke BEP dan close semua posisi ketika harga close di bawah EMA 10 atau EMA 20. Pada trading Tesla ini tidak diketahui si Christian itu dia keluarnya di berapa ya teman-teman, apakah ketika harga close di bawah EMA 10 atau EMA 20. Kalau ketika harga close di bawah EMA 10, maka dia akan close di sini ya teman-teman. Akan tetapi patut diduga bahwa si Christian ini tidak keluar di sini ya teman-teman. Kenapa? Saya menduga karena berkaitan dengan karakter trading seseorang ya teman-teman. Si Christian ini karakter tradingnya kalau nggak profit gede dia nggak mau ya.
Itu yang pertama ya teman-teman. Kedua, itu juga karena pada banyak kesempatan si Chris Jan ini ternyata tidak menggunakan EMA 10. Jadi dia hanya menggunakan EMA 50 dan EMA 20 ya teman-teman. Oleh karena itu patut diduga bahwa pada trading Tesla ini dia keluar ketika harga baru break di bawah EMA 20-nya ya, which is di sini ya teman-teman, di sini. Dan kalau kita berhitung-hitung risk reward rasionya ya teman-teman, misalkan kita hitung ya dari dia buy posisi kira-kira di sini lah ya teman-teman, dia buy di sini, kemudian stop loss-nya itu di bawah low-nya candle daily yang ini. Kemudian kita ambil di sini ya. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, maka kita bisa melihat ini ya teman-teman, risk reward rasionya itu adalah 1:14. Saya juga ingin menambahkan ya teman-teman bahwa area konsolidasinya itu dia tidak harus bentuknya seperti contoh di kasus Tesla tadi ya teman-teman. Jadi ada banyak pola konsolidasi ya. Di sini ada ascending triangle, di sini ada rectangle, di sini juga ada descending triangle ya, kemudian di sini ada symmetrical triangle ya teman-teman. Jadi apapun bentuk pola konsolidasinya, selama itu memenuhi kriteria sebagai konsolidasi, maka entry itu bisa dilakukan ketika harga break di atas pola yang terjadi. Bagi saya pribadi, pelajaran yang paling penting yang kita bisa dapatkan dari si Chris Jan ini adalah menjadi seorang trader itu harus punya karakter yang kuat ya teman-teman ya. Nggak peduli winning rate-nya cuma 30%, mungkin akan diketawain orang ya teman-teman. Dari 10 kali trading 7 loss, 3 kali hanya profitnya hanya 3 kali, iya kan? Tapi nggak peduli ya teman-teman, selama kita disiplin, kita punya risk reward ratio yang baik, meskipun winning rate-nya itu cuma 30%, yang penting akhirnya itu cuan. Punya winning rate yang tinggi itu bagus ya teman-teman. Akan tetapi winning rate yang tinggi tapi tidak disertai dengan risk reward ratio yang baik, itu hanya sia-sia belaka. Trading adalah sebuah bisnis yang real. Yang kita inginkan adalah cuan at the end of the month, bukan soal winning rate oret-oretan di atas kertas. Karena banyak trader itu bangga kalau punya winning rate yang tinggi meskipun nggak ada duitnya. Dari Chris Jan kita sudah belajar tentang teknik, money management, dan juga mindset trading yang benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading kalian. Pertanyaan, saran, dan kritik serta request materi silakan komen aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.